Mengapa semakin banyak pilihan justru membuat kita stres? Ada sebuah paradoks yang sedang dialami jutaan orang saat ini. Paradoks yang mungkin juga sedang Anda alami. Dulu, manusia mengira bahwa semakin banyak pilihan, semakin bahagia hidupnya, semakin banyak kesempatan, semakin bebas dirinya, semakin banyak jalan yang tersedia, semakin mudah mencapai kesuksesan. Namun, kenyataannya justru tidak sesederhana itu. Coba perhatikan kehidupan remaja saat ini. Ketika lulus sekolah, mereka harus memilih jurusan. Ketika masuk kuliah, mereka harus memilih peminatan. Ketika mencari pekerjaan, mereka harus memilih karier. Ketika membuka media sosial, mereka melihat ribuan orang yang tampak sukses dengan jalan hidup yang berbeda-beda. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi programmer, ada yang menjadi pebisnis, ada yang menjadi influencer, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi trader, ada yang menjadi content creator. Semua terlihat menjanjikan, semua terlihat menarik, semua terlihat mungkin. Namun anehnya, di tengah begitu banyak pilihan yang tersedia, semakin banyak orang yang justru merasa bingung, semakin banyak orang yang ragu, semakin banyak orang yang takut mengambil keputusan, dan semakin banyak orang yang merasa tertinggal. Mengapa bisa demikian? Psikolog Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice, Why More is Less menjelaskan bahwa ketika jumlah pilihan terus bertambah, manusia tidak selalu menjadi lebih bahagia. Dalam kondisi tertentu, terlalu banyak pilihan justru dapat menjadi sumber stres, kecemasan, kebingungan, dan ketidakpuasan. Bab 1, kita hidup dalam zaman dengan pilihan terbanyak sepanjang sejarah. Jika kita kembali beberapa puluh tahun ke belakang, kehidupan manusia jauh lebih sederhana. Pilihan pekerjaan lebih sedikit, pilihan sekolah lebih sedikit, pilihan hiburan lebih sedikit. Bahkan pilihan pasangan hidup juga lebih terbatas. Banyak keputusan penting dalam hidup ditentukan oleh lingkungan tempat seseorang tumbuh. Saat ini, kondisinya sangat berbeda. Internet membuat kita bisa melihat hampir seluruh kemungkinan hidup yang ada di dunia. Dalam hitungan menit, kita bisa melihat kehidupan seorang dokter di Jakarta, kemudian melihat kehidupan seorang programmer di Jepang, lalu melihat kisah seorang pengusaha muda di Amerika, kemudian melihat influencer yang memperoleh penghasilan besar hanya dari membuat konten. Akibatnya, otak manusia terus-menerus menerima informasi mengenai berbagai kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Masalahnya adalah kapasitas otak manusia tidak berkembang. Secepat perkembangan teknologi, informasi yang tersedia bertambah secara eksponensial. Tetapi kemampuan otak untuk memproses pilihan tetap memiliki batas. Ketika jumlah pilihan melampaui kapasitas tersebut, muncullah apa yang disebut para peneliti sebagai choice overload, yaitu kondisi ketika terlalu banyak pilihan justru membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Bab 2. Mengapa banyak remaja takut menentukan masa depan? Salah satu sumber stres terbesar pada remaja saat ini bukan karena mereka tidak memiliki pilihan, justru karena mereka memiliki terlalu banyak pilihan. Bayangkan seorang siswa kelas 12, ia harus menentukan masa depannya. Di hadapannya ada puluhan jurusan kuliah, ratusan profesi, ribuan kemungkinan jalur karir. Semakin banyak pilihan tersebut, semakin besar kemungkinan muncul pertanyaan seperti, bagaimana kalau saya salah memilih? Bagaimana kalau ada pilihan yang lebih baik? Bagaimana kalau 5 tahun lagi saya menyesal? Bagaimana kalau teman saya ternyata lebih sukses? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali tidak muncul karena seseorang malas, melainkan
karena ia takut membuat keputusan yang dianggap salah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai anticipated regret, yaitu ketakutan terhadap penyesalan yang bahkan muncul sebelum keputusan dibuat. Kita belum melangkah, tetapi pikiran sudah membayangkan kegagalan. Kita belum memilih, tetapi pikiran sudah memikirkan kemungkinan menyesal. Akibatnya, keputusan yang seharusnya membantu kita maju justru menjadi sumber kecemasan. Bab 3. Terlalu banyak pilihan membuat kita sulit bergerak. Pernahkah Anda membuka Netflix selama setengah jam hanya untuk memilih film? Pernahkah Anda membuka marketplace dan menghabiskan waktu berjam-jam membandingkan produk? Pernahkah Anda ingin mengikuti kursus online, tetapi akhirnya tidak jadi memilih apapun? Fenomena ini sebenarnya sangat umum. Dalam psikologi disebut sebagai decision paralysis atau kelumpuhan dalam mengambil keputusan. Ketika pilihan terlalu banyak, otak harus bekerja lebih keras untuk membandingkan setiap alternatif. Setiap pilihan membutuhkan evaluasi. Setiap evaluasi membutuhkan energi mental. Semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin besar energi yang dibutuhkan. Akhirnya, sebagian orang memilih menunda keputusan. Sebagian lagi memilih tidak melakukan apapun. Dan sebagian lainnya terus mencari informasi tanpa pernah benar-benar bertindak. Padahal seringkali masalah terbesar bukan memilih yang salah. Masalah terbesar adalah tidak pernah memilih sama sekali. Bab 4. Mengapa setelah memilih, kita tetap tidak bahagia? Ini mungkin bagian yang paling menarik. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan akan datang setelah menemukan pilihan terbaik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kenyataannya tidak selalu demikian. Ketika kita memilih satu jalan, secara otomatis kita meninggalkan jalan yang lain. Ketika memilih satu jurusan, kita meninggalkan jurusan lain. Ketika memilih satu pekerjaan, kita melepaskan pekerjaan lain. Ketika memilih satu pasangan, kita menutup kemungkinan dengan orang lain. Masalah muncul ketika pikiran terus membandingkan pilihan yang telah diambil dengan pilihan yang tidak dipilih. Akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana kalau pilihan lain sebenarnya lebih baik? Bagaimana kalau saya mengambil jalan yang salah? Bagaimana kalau saya mengambil jalan yang salah? Bagaimana kalau hidup saya lebih bahagia jika memilih yang lain? Semakin banyak pilihan yang tersedia sejak awal, semakin besar kemungkinan muncul penyesalan setelah keputusan dibuat. Inilah alasan mengapa sebagian orang selalu merasa kurang puas, meskipun sebenarnya mereka sudah memperoleh pilihan yang baik. Bab 5. Media sosial membuat masalah ini semakin berat. Di masa lalu, kita hanya membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Hari ini, kita membandingkan diri dengan seluruh dunia. Setiap hari, media sosial memperlihatkan kehidupan terbaik orang lain. Kita melihat teman yang diterima di universitas impiannya. Kita melihat seseorang yang sukses berbisnis di usia muda. Kita melihat orang yang menghasilkan uang dari konten. Kita melihat orang yang tampak bahagia dengan pekerjaannya. Tanpa sadar, semua itu menciptakan ilusi bahwa ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sedang kita jalani. Padahal yang kita lihat hanyalah cuplikan terbaik dari kehidupan mereka. Bukan keseluruhan cerita, bukan perjuangan mereka, bukan kegagalan mereka. Akibatnya, pilihan yang sudah kita ambil terasa kurang berharga. Dan kita terus merasa ada jalan lain yang lebih baik. Bab 6. Pelajaran penting dari Barry Schwartz. Barry Schwartz membedakan manusia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut maximizer, kelompok kedua disebut satisfier. Maximizer selalu mencari pilihan terbaik. Mereka ingin keputusan yang sempurna. Mereka ingin memastikan tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Mereka terus membandingkan, terus mencari, terus mengevaluasi. Sedangkan satisfier mencari pilihan yang cukup baik. Mereka memahami bahwa kesempurnaan hampir tidak mungkin dicapai. Mereka memilih, lalu berkomitmen menjalani pilihannya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang terus mengejar keputusan sempurna justru lebih rentan mengalami kecemasan, penyesalan, dan ketidakpuasan. Sebaliknya, orang yang mampu menerima bahwa tidak ada pilihan yang sempurna cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Bab 7. Pelajaran dari Barry Schwartz. Barry Schwartz membagi manusia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut maximizer. Kelompok kedua disebut satisfier. Maximizer selalu mengejar pilihan terbaik. Mereka ingin keputusan yang sempurna. Mereka terus membandingkan semua alternatif. Mereka sulit merasa puas. Sementara satisfier mencari pilihan yang cukup baik. Mereka memahami bahwa kesempurnaan hampir tidak mungkin ditemukan. Mereka memilih, kemudian fokus menjalani pilihannya. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa kelompok kedua seringkali memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, bukan karena mereka memperoleh pilihan yang lebih baik, tetapi karena mereka tidak terjebak dalam pencarian tanpa akhir. BAB 8 FOMO. Ketika kita takut kehilangan semua kemungkinan, ada satu fenomena yang hampir tidak dikenal 20 tahun lalu, tetapi hari ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Fenomena itu disebut FOMO, Fear of Missing Out. Ketakutan bahwa orang lain sedang mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kita. Ketakutan bahwa ada kesempatan yang terlewat. Ketakutan bahwa kita tertinggal. Pada dasarnya, FOMO adalah anak kandung dari terlalu banyak pilihan. Bayangkan seorang remaja yang sedang memilih jurusan kuliah. Saat ia mempertimbangkan jurusan akuntansi, ia melihat konten tentang tingginya gaji programmer. Ketika mulai tertarik pada teknologi, ia melihat kisah sukses pengusaha muda. Ketika mulai berpikir menjadi pengusaha, ia melihat influencer yang menghasilkan jutaan rupiah dari media sosial. Akibatnya, ia tidak pernah merasa yakin. Bukan karena pilihannya buruk, tetapi karena selalu ada pilihan lain yang tampak lebih menarik. Penelitian yang dipublikasikan dalam Computers in Human Behavior menunjukkan bahwa FOMO berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, ketidakpuasan hidup dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Media sosial membuat kita terus-menerus melihat berbagai kemungkinan hidup yang sebenarnya tidak harus kita jalani. Namun otak kita memperlakukannya seolah-olah semua kemungkinan itu harus dipertimbangkan. Akhirnya kita lelah sendiri. Bab 9. Mengapa media sosial membuat kita sulit puas? Mari kita bayangkan sebuah situasi sederhana. Seorang siswa diterima di universitas yang cukup baik. 20 tahun lalu mungkin ia akan merasa bersyukur. Hari ini situasinya berbeda. Ketika membuka Instagram, ia melihat teman yang diterima di universitas yang lebih terkenal. Membuka TikTok, ia melihat seseorang yang sudah memiliki bisnis. Membuka YouTube, ia melihat anak muda yang menghasilkan uang miliaran. Tanpa sadar muncul perasaan, mungkin saya kurang sukses. Padahal beberapa menit sebelumnya, ia merasa baik-baik saja. Psikolog sosial menyebut fenomena ini sebagai social comparison. Teori yang pertama kali dikembangkan oleh Leon Festinger, menjelaskan bahwa manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain. Masalahnya, media sosial membuat jumlah orang yang bisa dibandingkan menjadi tidak terbatas. Dan lebih parah lagi, kita biasanya membandingkan kehidupan sehari-hari kita dengan momen terbaik orang lain. Perbandingan seperti itu hampir selalu membuat kita kalah. Bab 10. Mengapa banyak orang menyesali keputusan yang sebenarnya sudah baik? Salah satu temuan menarik dari Barry Schwartz adalah bahwa banyaknya pilihan meningkatkan kemungkinan penyesalan. Dulu seseorang membeli satu model sepatu. Selesai. Hari ini setelah membeli sepatu, ia masih membuka marketplace. Masih melihat ulasan, masih membandingkan, masih mencari model lain. Akhirnya muncul pikiran, mungkin yang satunya lebih bagus. Fenomena yang sama terjadi dalam keputusan besar. Memilih jurusan, memilih pekerjaan, memilih pasangan, memilih tempat tinggal. Ketika kita terus membandingkan keputusan yang sudah dibuat dengan berbagai alternatif lain, kepuasan menjadi semakin sulit diperoleh. Bukan karena keputusan kita buruk, tetapi karena pikiran kita tidak pernah berhenti mengevaluasi. BAB 11. Apakah solusinya berarti kita harus memiliki sedikit pilihan? Tidak. Tujuan dari pembahasan ini bukan mengatakan bahwa pilihan itu buruk. Pilihan tetap penting. Pilihan memberi kebebasan. Pilihan memberi kesempatan berkembang. Pilihan memberi kesempatan memperbaiki hidup. Namun ada perbedaan. Beta antara memiliki pilihan dan terobsesi pada semua pilihan. Masalah muncul ketika kita merasa harus mempertimbangkan semuanya. Padahal kenyataannya tidak. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua kesempatan harus dicoba. Tidak semua jalan harus dijalani. Sebagian besar kesuksesan justru lahir dari kemampuan untuk fokus pada satu jalan dalam waktu yang cukup lama. BAB 12. Pelajaran yang jarang diajarkan di sekolah. Sekolah mengajarkan kita cara memilih, tetapi jarang mengajarkan cara menerima pilihan. Padahal menerima pilihan sama pentingnya dengan membuat pilihan. Setelah memilih jurusan, fokuslah belajar. Setelah memilih pekerjaan, fokuslah berkembang. Setelah memilih tujuan hidup, fokuslah melangkah. Karena kualitas hidup seringkali tidak ditentukan oleh keputusan awal, melainkan oleh komitmen yang kita berikan setelah keputusan tersebut dibuat. Banyak orang gagal bukan karena memilih jalan yang salah, melainkan karena terlalu sering berpindah jalan, terlalu sering melihat rumput tetangga yang tampak lebih hijau, terlalu sering tergoda oleh kemungkinan baru. Padahal rumput yang hijau biasanya bukan rumput yang dicari terus-menerus, melainkan rumput yang dirawat terus-menerus. Penutup akhir. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa kebahagiaan berasal dari memiliki semua pilihan. Tetapi penelitian psikologi menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kebahagiaan seringkali datang ketika kita berhenti mengejar semua kemungkinan dan mulai menghargai kemungkinan yang sedang kita jalani. Kita hidup di zaman yang penuh pilihan. Tetapi hidup yang bermakna tidak dibangun dari jumlah pilihan yang tersedia. Hidup yang bermakna dibangun dari keberanian untuk memilih. Kemudian bertahan, belajar, berkembang, dan menerima bahwa setiap jalan pasti memiliki kesulitannya sendiri. Karena pada akhirnya, bukan orang yang melihat semua jalan yang akan sampai ke tujuan, melainkan orang yang memilih satu jalan, lalu berjalan cukup jauh untuk menemukan apa yang sebenarnya ia cari.